Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Logistik kelas D akan memaparkan tentang Traffic and Transportation. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita selalu diberikan nikmat sehat sampai saat ini. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan juga kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Karenanya kita masih bisa berkumpul pada penyampaian pemaparan hari ini. Lalu, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Ekalodia SIMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Logistik. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Septi Rahayu dengan NIM belakang 148. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian logistik. Menurut Burg, logistik adalah integrasi dari pengadaan, transportasi, manajemen, persediaan, dan aktivitas pergudangan dalam menyediakan alat atau cara berbiaya efektif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, baik itu eksternal maupun internal. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen logistik. Menurut Lukas Dwiantara dan Rumsari Hadi tahun 2004, manajemen logistik adalah serangkaian kegiatan, perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan, pencatatan, pendistribusian, penyimpangan, pemeliharaan, dan penghapusan logistik guna mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya pencapaian tujuan dan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofaulia Putri dengan NIM belakang 1149. Di sini saya akan menjelaskan tentang Traffic and Transportation. Yang pertama, ada pengertian traffic atau lalu lintas. Lalu lintas atau traffic adalah kegiatan lalu lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalanan. Lalu selanjutnya ada transportation atau angkutan. Angkutan atau transport adalah kegiatan pemindahan orang dan barang dari satu tempat asal ke tempat lain atau tujuan dengan menggunakan sarana kendaraan. Selanjutnya ada fungsi traffic dan transportation. Dari fungsi trafficnya itu sendiri, yang pertama mengatur waktu sinyal di persimpangan secara responsif dan terkoordinasi. Yang kedua, menyampaikan informasi kondisi lalu lintas dan alternatif lintasan. Yang ketiga, menyediakan rekaman data lalu lintas, kejadian kecelakaan, dan kejadian lainnya di persimpangan. Lalu selanjutnya ke fungsi transportation. Fungsi transportasi dalam pergerakan produk yaitu transportasi memainkan peran melakukan pergerakan barang-barang, baik barang-barang dalam bentuk bahan baku, barang dalam proses, maupun barang-barang jadi. Selain fungsi transportasi dalam pergerakan produk, aspek lain yang jarang dilihat dari fungsi transportasi ini adalah penyimpanan produk. Transportasi berperan dalam penyimpanan produk, terutama penyimpanan sementara dari lokasi asal ke lokasi tujuan. Fungsi penyimpanan sementara ini itu lebih ekonomis dilakukan dalam kegiatan transportasi ini, terutama untuk pemenuhan kesediaan barang-barang yang terjadwal dengan waktu pengiriman dalam beberapa hari. Biaya-biaya yang mungkin terjadi yaitu seperti biaya muat barang atau loading, pergudangan, dan bongkar barang atau unloading. Dari penyimpanan sementara produk ini mungkin lebih besar bila dibandingkan dengan biaya penggunaan kendaraan yang difungsikan untuk penyimpanan sementara. Lalu selanjutnya ada aktivitas traffic and transportation. Aktivitas traffic and transportation berhubungan dengan bagaimana pergerakan produk atau barang yang meliputi aktivitas-aktivitas seperti di bawah ini, yaitu yang pertama, pemilihan modal shipment atau alat angkut, seperti udara, rail atau kereta, water, pipeline, dan truk. Yang kedua, pemilihan jalur routing, mengikuti hukum atau aturan transportasi lokal, nasional, serta internasional. Lalu yang ketiga, persyaratan-persyaratan pengangkutan baik domestik maupun internasional. Sekian dari saya, pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Rias Mijar dengan NIM 5111911150. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah teman saya bacakan. Fenomena masalah.
meningkatnya permintaan akan mobilitas di abad ke-21 dan keterbatasan kapasitas infrastruktur yang menua menyebabkan beberapa masalah ekonomi, masalah keuangan, dan masalah terkait lalu lintas dan transportasi di beberapa negara. Misalnya dalam bidang lingkungan, kendaraan menghasilkan gas rumah kaca dan polusi. Selain itu, konsekuensi dan ekonomi dari konsumsi bahan bakar dan waktu yang hilang dalam kemacetan lalu lintas cukup besar. Misalnya pada tahun 2007 di Uni Eropa, biaya kemacetan yang diperkirakan mencapai 100 miliar. Selain itu, insiden dan kecelakaan disebabkan oleh memburuknya kondisi lalu lintas dan sumber daya yang cukup besar telah diinvestasikan di seluruh dunia untuk mengatasi kerugian tersebut. Transportasi berperan penting karena sangatlah jarang suatu produk diproduksi dan dikonsumsi dalam satu lokasi yang sama. Transportasi pada satu perusahaan bertanggung jawab terhadap pergerakan sediaan barang dari perusahaan ke pelanggannya. Untuk slide selanjutnya, tujuan penelitian untuk memanipulasikan lalu lintas dan sistem transportasi. Yang selanjutnya, ringkasan pemikiran teori yang digunakan. Menyajikan tinjauan kritis penggunaan paradigma holonik untuk memodelkan dan memanipulasikan lalu lintas dan sistem transportasi. Setelah pendahuluan dan menyajikan prinsip-prinsip dan paradigma juga kerangka kerja dan konsepnya. Makalah survei karya-karya yang ada dengan menggunakan paradigma holistik dan lalu lintas aplikasi transportasi. Ini diikuti dengan analisis rinci dari hasil survei, secara khusus relevansi, pendekatan, desain, dan metodologi orientasi holonifikasi diselidiki. Akhirnya berdasarkan tinjauan ekstensif ini membuka masalah permodelan dan simulasi lalu lintas paradigma model. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada persalahan kata. Baik, sebelum melanjutkan ke penjelasan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Ramazelvina dengan NIM belakang 151. Oke, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu tentang metode, di mana 3 tingkat granularitas utama disajikan dalam literatur. Ada 3. Pertama, model mikroskopis, kedua mesoskopik, lalu yang terakhir ada model makroskopik. Selanjutnya, sampel dan populasi menggunakan paradigma holonik untuk lalu lintas dan menggunakan aplikasi transportasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasan dan diskusi di mana 2 paradigma holonik utama digunakan, yaitu HMAS dan HMS. Kerangka kerja untuk merancang sistem oleh HMAS. Model Rodriguez et al. 2005, Cosentino et al. 2007 adalah kerangka kerja umum untuk merancang HMAS. CRIO didasarkan pada 4 konsep utama yang saling terkait. Kapasitas adalah deskripsi dari pengetahuan atau layanan. Peran adalah abstraksi dari suatu perilaku dalam konteks tertentu dan memberikan status dalam organisasi. Interaksi menghubungkan 2 peran sedemikian rupa sehingga tindakan di peran pertama, peran menghasilkan reaksi di detik. Konsep organisasi menggabungkan peran dan interaksinya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asy Syakur Iqbal Nugroho, NIM 5111911152. Saya akan mempresentasikan biaya manajemen holarki, pemodelan sistem yang sangat dinamis menggunakan paradigma holonik adalah sebuah tantangan, bahkan jika sistem terlalu dinamis dengan keadaan terlalu fluktuasi. Sistem holonik dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengolah
menghierarki daripada menjalankannya, yang kurang metodologi standar. Sementara paradigma holonik di sistem manufaktur memiliki prosa sebagai arsitektur dan reversi paradigma holonik dalam lalu lintas dan transportasi tidak memiliki arsitektur referensi maupun kerangka dan protokol yang standar. Eksperimen yang tidak memadai dalam makalah yang ditinjau dalam hal ini kertas beberapa implementasi biasanya di prototipe tahap atau belum selesai. Selanjutnya ada kurangnya dunia nyata aplikasi visual dan realistis. Faktanya sementara ada beberapa aplikasi realistis visual berdasarkan teknologi berbasis agen dan pemodelan dan simulasi mikroskopis tersedia secara bebas di internet. Tidak ada atau sangat sedikit aplikasi realistis visual berdasarkan paradigma holonik untuk mewakili lalu lintas dan transportasi. Selanjutnya, alasan memilih jurnal. Yang pertama, jurnal tersebut dapat memuat poin-poin yang diperlukan dalam tugas kami. Yang kedua, isi lengkap dan jelas. Yang ketiga, terdapat gambar-gambar serta tabel yang dapat membuat kami lebih memahami isi jurnal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riksa Dinasi Sundari dengan NIM akhir 153. Di sini saya akan meneruskan pemaparan mengenai penelitian jurnal ini dari teman saya. Untuk slide selanjutnya, di sini kita membahas mengenai perbandingan antara jurnal utama dengan jurnal pembanding. Nah, untuk jurnal pembanding yang pertama yaitu berjudul Importance of Traffic and Transformation Plan in the Context of Land Use Planning for Indian Cities. Jurnal ini ditulis oleh Subham Kumar Sin, lalu ada Subrajit Banerjee, lalu Indrini Chakraborty yang ditulis pada Juni 2020. Nah, untuk persamaannya sendiri dengan jurnal utama yaitu kedua jurnal ini sama-sama mencari metodologi untuk mengatur kemacetan lalu lintas dikarenakan meningkatnya permintaan mobilitas. Untuk perbedaannya sendiri, jurnal utama menggunakan metodologi mikroskopis, mesoskopik, dan makroskopik. Sedangkan jurnal pembanding menggunakan metodologi mitigasi. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua metode dari jurnal yang berbeda memiliki metode yang sama untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Selanjutnya, untuk jurnal pembanding yang kedua dengan judul Penerapan Area Traffic Control System sebagai Implementasi Transformasi Berkelanjutan di Kota Tegal. Ini ditulis oleh Riyandi Soleh Setiawan pada bulan April tahun 2020. Nah, untuk persamaannya sendiri, kedua jurnal ini sama-sama membutuhkan kondisi ruas jalan yang baik agar tidak terjadi kemacetan. Nah, untuk perbedaannya sendiri, pada jurnal utama menggunakan metode yang tadi telah disebutkan yaitu mikroskopis, mesoskopik, dan makroskopik, sedangkan pada jurnal pembanding menggunakan metodologi angket dan kuesioner serta survei lapangan. Maka dapat disimpulkan bahwa dari kedua metode tersebut lebih baik digunakan metode angkat atau kuesioner dan survei lapangan karena langsung mendapatkan hasil yang jelas. Selanjutnya, di sini ada jurnal yang ketiga yang berjudul Google Traffic sebagai Masukan Kebijakan Transportasi Perkotaan. Ditulis oleh M. Jainal Ibad, Rahayu Sulistriorini, serta Shania Rahmah yang ditulis pada bulan April 2020. Untuk persamaannya sendiri dengan jurnal utama yaitu kedua jurnal ini sama-sama mencari cara agar mengatasi kemacetan yang terjadi karena dampak dari
tumbuhnya aktivitas kegiatan dan ekonomi yang semakin terspesialisasi dan kompleks. Untuk perbedaannya sendiri, pada jurnal utama menggunakan metode mikroskopis, mesoskopik, dan makroskopik, sedangkan pada jurnal ini menggunakan metode Google Traffic. Maka dapat disimpulkan bahwa metode Google Traffic lebih akurat karena dapat mengidentifikasi titik-titik rawan kemacetan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan dengan teman saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Salsabila Haura, NIM belakang 154. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Pada nomor 4 ada jurnal kolaboratif governments dalam upaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang. Persamaannya, kedua jurnal ini sama-sama membahas mobilitas, kenaikan kendaraan, serta meneliti dan menganalisis beberapa percobaan pada kasus masing-masing jurnal. Perbedaannya, jurnal utama menggunakan metodologi mikroskopis dan sedangkan jurnal pembanding menggunakan metodologi kolaboratif governments, Ansel, dan GAS. Kesimpulannya, disimpulkan bahwa kedua jurnal ini menggunakan metode yang berbeda namun memiliki tujuan penelitian yang sama, yaitu meminimalisir jumlah angka kecelakaan yang terjadi pada saat ini. Kemudian nomor 5 ada pertanggungjawaban pemilik kendaraan bermotor yang digunakan anak dalam lalu lintas kecelakaan dalam kurung studi kasus putusan MA nomor 1029 K/PID.sus/2015 dalam kurung Risdianto dan Latifah Hanim Jurnal Daulat Hukum Volume 3 edisi 1 Maret 2020 ISSN .26145610X. Persamaan kedua jurnal ini membahas penanganan kecelakaan lalu lintas. Kemudian perbedaan pada jurnal utama menggunakan metodologi mikroskopis, dan sedangkan pada jurnal pembanding menggunakan metodologi pendekatan yuridis, sosiologis, hukum, dan spesifikasi. Dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa dari kedua jurnal tersebut ada dan perbedaan yang signifikan tentang pembahasan jurnal masing-masing. Jurnal mempunyai kasus dan metodologi yang berbeda. Kemudian nomor 6 ada Energy in Transportation 2019, mengembangkan lingkungan yang terintegrasi kebijakan untuk pelabuhan menggunakan keputusan multi kriteria membuat analisis. Dalam kurung Athena Hellas 28 September 2019. Persamaan, kedua jurnal ini sama-sama membuat perencanaan transportasi berkelanjutan. Perbedaan, pada jurnal utama menggunakan metode mikroskop, dan pada jurnal pembanding menggunakan metode multi analisis kriteria. Kesimpulannya, bahwa kedua jurnal tersebut memiliki data kriteria yang pantas untuk dipilih dan dievaluasi sesuai dengan signifikasinya dalam pemilihan kebijakan mobilitas yang sesuai, dan peringkat mereka memberikan data yang diperlukan untuk perhitungan bobot yang sesuai untuk analisis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mustika Sari dengan NIM belakang 155. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan perbandingan jurnal penelitian penerapan sistem dinamik dalam intelijen transportasi sistem atau ITS untuk peningkatan efektivitas, efisiensi, dan safety. Studi kasus Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Pamudi Erma Suryani. Persamaannya, kedua jurnal ini membahas pembuatan sistem untuk kemudahan arus transportasi dan lalu lintas. Perbedaan, pada jurnal utama menggunakan metode mikroskopis, mesoskopis, dan makroskopik. Sedangkan pada jurnal pembanding menggunakan metode pendekatan sistem. Kesimpulan, disimpulkan bahwa kedua jurnal tersebut memiliki manfaat untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Yang kedelapan, jurnal penelitian logistik terintegrasi dan perutean transportasi dalam sistem logistik pendesaan, TS Sinaga dan SN Bahagia. Persamaan, kedua jurnal ini sama-sama membahas analisis rinci dari hasil survei kasus masing-masing. Perbedaan, pada jurnal utama menggunakan metodologi mikroskopis
mesoskopik, dan makroskopik. Juga membahas tinjauan kritis penggunaan paradigma holonik untuk memodelkan dan mensimulasikan lalu lintas dan sistem transportasi. Sedangkan jurnal pembanding menggunakan metodologi heuristik oleh Kralke dan Wright. Jurnal ini membahas bagaimana cara meningkatkan pendapatan petani dengan meminimalkan total biaya tahunan. Kesimpulan, disimpulkan bahwa kedua jurnal ini menggunakan metode yang berbeda, namun memiliki tujuan penelitian yang sama, yaitu melakukan survei lebih dahulu kasus masing-masing agar terlihat di akhir cara penanganannya. Yang kesembilan, penegakan hukum dalam sistem transportasi cerdas di jalan-jalan. Putra, Harko, Ford, Benvano, dan Eddy 2018. Persamaan, kedua jurnal ini membahas penanganan sistem transportasi yang cerdas. Perbedaan, pada jurnal utama menggunakan metode mikroskopis, mesoskopik, dan makroskopik. Sedangkan jurnal pembanding menggunakan metodologi studi pustaka. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa dari kedua jurnal tersebut ada dua perbedaan yang signifikan, sehingga kedua jurnal tersebut memiliki sistem masing-masing untuk menyelesaikan kasus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Haya Al-Khaira dengan NIM akhir 156. Di sini saya akan melanjutkan membacakan persamaan, perbedaan, dan kesimpulan dari jurnal utama dengan jurnal pembanding. Jurnal nomor 10 adalah pengantar edisi khusus agen lalu lintas dan angkutan. Persamaannya adalah kedua jurnal ini sama-sama membuat aplikasi buatan bagi lalu lintas dan transportasi bersamaan dengan meningkatnya mobilitas di abad 21 dan keterbatasan kapasitas infrastruktur yang menua menyebabkan beberapa masalah ekonomi. Perbedaannya adalah pada jurnal utama menggunakan metode mikroskopis, mesoskopis, dan makroskopis, sedangkan pada metode jurnal pembanding menggunakan metode studi empiris. Kesimpulannya adalah bahwa kedua jurnal tersebut memiliki penelitian yang berguna dan optimal bagi kegiatan kehidupan manusia pada abad ke-21 ini. Sedangkan pada jurnal nomor 11 adalah aplikasi Estiquen untuk estimasi biaya transportasi logistik di PT Sukarasa menggunakan algoritma Northwest Corner. Persamaannya adalah kedua jurnal ini membahas penanganan sistem khusus yang dirancang untuk transportasi. Perbedaannya adalah pada jurnal utama menggunakan metode mikroskopis, mesoskopis, dan makroskopis. Sedangkan pada jurnal pembanding menggunakan metodologi studi barat laut biaya terkecil, Vogel approximation, Northwest Corner dengan modi biaya terkecil dengan modi, Vogel approximasi dengan modi. Kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa dari kedua jurnal tersebut juga ada dua perbedaan yang signifikan. Jurnal yang pertama itu merincikan penelitiannya, sedangkan jurnal yang kedua membahas biaya pada penelitian yang digunakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Reni Nurhayati, NIM belakang 157. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dari materi-materi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kesimpulannya, fungsi traffic mengatur waktu sinyal di persimpangan secara responsif dan terkoordinasi, menyampaikan informasi, kondisi lalu lintas dan alternatif lintasan, dan menyediakan rekaman data lalu lintas, kejadian kecelakaan, dan kejadian lainnya di persimpangan. Sedangkan fungsi transportasi dalam pergerakan produk. Transportasi memainkan peran melakukan pergerakan barang-barang, baik barang-barang dalam bentuk bahan baku, komponen, barang-barang dalam proses, maupun barang-barang jadi. Jadi, aktivitas traffic and transportation berhubungan dengan bagaimana pergerakan produk atau barang. Sekian dari saya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.